للنبي بسر سورة الفاتحة إلا حضرة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sembahyang 2 hari raya. Sebelum sembahyang 2 hari raya ulun bacakan, ulun menjelaskan dulu masalah yang penting kita ketahui bersama, yaitu masalah corona ini. Ya, karena ini termasuk isu nasional. Jadi pertama, kita sebagai umat Islam harus berisi keyakinan yang bersih. Jangan sampai keyakinan kita rusak gara-gara corona. Jadi walaupun ini keyakinan dulu lah. Lain lagi berbicara syariat, karena memasang keyakinan dulu. Di walaupun bian berdiam di atas gunung, kada bercampur lawan manusia, kada bercampur lawan hewan binatang, di atas gunung, di dalam gua sawarangan. Apabila Allah menghendaki pian karena corona, karena walaupun pian sebaliknya bercampur lawan orang banyak, garing bertaan pulang, maka positif corona pulang bertaan. Bila Allah kadang menghendaki pian kadang-kadang. Nah, jadi keyakinan kita i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai rusak. Yang menjadikan sesuatu karena corona itu Allah, bukan ikhtiar makhluk itu dulu, itu i'tikad kita. Maka kullu syai'in atau kullu amrin bil qada wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Setiap sesuatu kejadian sudah Allah tentukan dengan takdir dan ketetapannya. Dan setiap apapun yang sudah Allah tetapkan, tidak ada tempat untuk berlari. Ini etika. Jadi kita takutan manusiawi takutan tuh. Enggak ada takutan lalu tuh binatang namanya keledai. Kita ada takutan, cuma takutannya jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan. Dan kita takutan itu harus sesuai lawan, ujar orang wah ini sesuai lawan aturan main. Jangan mudah kayak takutan berlebihan itu. Yang kita takutan ini adalah Allah murkanya. Nah, itu satu, ini etikat harus dibujurkan. Yang bujur-bujur maka hendak terjadi lawan kita itu A atau B atau C, yang menyampaikan dan menjadikan dan menentukan itu adalah Allah. Nah, itu loh. Satu. Yang kedua, karena ini musimnya nang kayak itu, dan ini adalah ujian dari Allah untuk seluruh umat manusia, maka kita harus memahami dulu bahwa seluruh ujian yang menyakitkan itu, ujar ulama hikmah, terbit dari dosa-dosa kita. Nah, terbit dari dosa-dosa kita. Nah, maka apabila kita bersyariat, tadi kan hakikat sudah, kita jangan cuma lepas syariat. Nah, maka di antara syariat yang jangan sampai kita kada menyempurnakan syariat itu ialah pertama, Nabi memadahi dulu. Barang siapa berwudu, fa ahsana wudu'aha, lalunya mengerjakan sunat-sunat wudunya. Wudu hendak sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, nang sembahyang isya ning wudu.
Nah, tapi wudunya itu disempurnakan wudunya. Yang sunat-sunatnya digawi, maniga kalii, berkumur, masukkan banyu ke hidung, basuh tangan. Biar kada pakai sabun. Tapi asal berniat. Maka yang setelah niat banyu itu bakar amat. Yang setelah kita nawaitul doa tuh nah setelah itu banyu yang dicepuyakan ke kita tuh bakar amat dan ampuh menggugurkan dosa-dosa. Ujar orang ahli hikmah yang dibukakan hijab melihat kasab kita baudo tuh banyu yang gugur ke tanah tuh hilang warnanya, warna dosa kita nih. Nah, sedangkan penyakit timbul dari dosa. Berarti penyakitnya umahnya oleh dosa. Nah umahnya aja gugur dapat banyu wudu, apalagi anaknya, gitu logikanya. Nah jadi kita rancaki wudu. Amun pang misalnya belum batal wudu, kayak ini nah kan maghrib, anak Aisyah, kada ada bang kantut, belum batal, maka niatnya memperbaharui wudu. Nah, atau kadosa baudo kada apa-apanya belum batal juga. Tapi bagus baudo. Nah, sunnah naranya saja aku baudo memperbaharui itu sunat karena Allah taala. Mungkin ragu-ragu bang, batal kada pacul salawar kacak tunjuk mengajinin toh. Maka nyatalah batalnya. Nah, ya kalau. Jadi baudo satu dulu syariatnya kita. Ada yang digawi, apa yang digawi? Baudo. Kebersihan yang kita dijaga. Nah kita ini sudah secara gawian diatur Tuhan untuk bersih sudah. Itu baudo. Satu. Yang kedua yang dibaca pulang. Nah rotibul atas ini dibaca sekurang-kurangnya sehari semalaman sekali. Bisukan membacanya. Maka rotibul atas ini berisi malaikat. Jadi banyak malaikat yang kita baca ini banyak malaikatnya. Maka malaikat itulah yang menjaga kita. Sedangkan penyakit-penyakit itu dibawa oleh syaitan. Bila malaikat sudah mahurung kita, syaitan kada kuat parah membawa penyakit. Nah, maka bacaan di antara bacaannya adalah Rotibul Atas ini atau Rotibul Haddad misalnya. Atau mumpian kulir, ambil di sini satu kalimat saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Besokan kamarian. Ada bacanya di sini. Itu yang menpangulir 3 kali besokan, 3 kali kamarian. Yang dibaca syariat kita. Lalu setelah selain dari itu banyak-banyak kita baca salawat. Banyak-banyak baca salawat. Orang yang membaca salawat dipelihara oleh Allah. Dipelihara oleh Allah dari segala macam kejahatan, termasuk kejahatan ya virus itu. Nah, baca Rotibul Atas, banyak baca salawat itu bagian dari syariat namanya, syariat. Paham? Jadi kita sahabat tuh kullu syai'in kullu sababin la tu'asir, mengerti jusdafian. Nah, yang ketiga yang dimakan. Ini yang dimakan. Jadi yang dimakan ujar Habib Lutfi semalam, jadi memadahi makan bawang habang. Jadi dalam sehari semalam ini sekali ada makan bawang habang 3 biji. Aduh sahabat karinah yang mengikut, makanya mengikut kerupuk tuh. Kepedasan pian, hiris-hiris buat dikicap. Ayam bapanggang, nasi kaut. Nah, cecapan narna. 3 biji. Nah itu. Jadi gunanya bawang habang nih menetralisir kelebihan bawang habang nih. Allah maulhakan bawang habang ini ada bisa kelebihan. Di antaranya mamati virus-virus itu. Nah itu. Apa tadi? Etikat dibujurakan, syariat dijalankan, santai ya. Kadu sapi nabur. Ya kalau jangan takutan berlebihan. Nah, jangan takutan berlebihan itu. Bila saya sudahlah. Nah, sudah menyampaikan begini ada bertemu sampaikan guru jono. Sudah nah ya kalau. Hari ini pembahasan salat Aidain, salat 2 hari raya. Salat 2 hari raya ini ulu ini sambil makan gula batu aja nah supaya nyaman sedikit anunya. Nah, ada gambar kapal dan ranjahnya jadi Bismillah. Nah, ini bersariat adanya. Ya Allah, jangan kada digawe syariat. Bismillah, tapi bismillah juga.
Jangan ya sembahyang menggul batu. Yang ulun bacaan ini sebab apa kitab Sabilal Muhtadin karangan Dato Kalampayan. Ulun ambil karena tak panjang pemandirannya. Di sini handap benar. Nah, jadi khusus salat Idain aja yang ulun ambil. Yang lainnya kembali ke sini pulang gitu lah. Jadi pian pasaman ngarakan aja. Ada yang ditating ya kalau. Ini bab pada menyatakan sembahyang 2 hari raya. Bermula pertama-tama hari raya yang disembahyangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaitu hari raya Fitrah. Terdahulu hari raya Fitrah. Itu pada tahun yang kedua daripada hijrah. Nah, Nabi ke Madinah 2 tahun setelah itu lalu ada hari raya Fitrah. Dan tiada ditinggalkan akan dia oleh Nabi. Nabi kada pernah menggawi imbah disyariatkan itu hingga wafat. Nah, maka karena itu sembahyang 2 hari raya ini menjadi sunnah muakkadah. Karena Nabi kada pernah menggawi, menjadi sunat yang sangat dikuatkan atas tiap-tiap yang akil balik hingga pada yang mengerjakan haji di Mina sekalipun. Nah, itu kisah orangnya di haji. Tetapi tiada sunat padanya mengerjakan dia dengan berjamaah. Ini kisah orang haji lah. Hanya sunat baginya masing-masing sembahyang seorang dirinya saja. Karena tiap-tiap mereka itu sibuk dengan mengerjakan pekerjaan haji. Jadi orang yang begawi haji pun sunat menggawi sembahyang sunat harian ini. Tapi masing-masing gak ada berjamaah. Dan masuk waktu sembahyang hari raya itu dengan terbit matahari. Jadi ketika waktu isyraq terbit matahari bercongol aja gitu. Isyraq di sini sekitar jam 5 lewat setengah jam 5.30 lah kalau ada salah. Isyraq itu sudah masuk waktunya. Tetapi sunat mentakhirkan dia hingga naik matahari sekira-kira segala. Maksudnya masuk waktu duha. Jadi tak angkat dulu, mbah muncul, tak angkat dulu sampai kira-kira sagalah itu 7 hasta. Artinya dilihat dari mulai bawah, kelihatan kalau matahari pulang masuk di situ di salah-salahnya, masuk waktu duha. Ditakhirkan, anggaplah di sini jam 6:30. Ya kalau. Nah, dan kekal waktunya, artinya terus-terusan waktunya itu hingga gelincir matahari. Artinya sampai waktu zuhur. Jadi bila kita kada sampat misalnya sembahyang sunat hari raya berjamaah, gawe saurangan di rumah. Apabila asal belum masuk waktu zuhur masih boleh waktunya. Nah, karena berjamaahnya itu perkara sunat yang lain lagi. Hingga naik matahari dan sunat mengerjakan sembahyang hari raya di dalam masjid. Nah, sunat hukumnya di dalam masjid. Dan makruh mengerjakan dia di lapangan. Makruh di lapangan. Melainkan kecuali jika sempit masjid daripada kebanyakan manusia. Nah, manusianya hibak di masjid, kada muat sampai tak ke aspal-aspal sana. Dan memang kada muat, pindah ke lapangan. Nah, maka mengerjakan di lapangan. Dan makruh pada ketika itu mengerjakan di dalam masjid. Amun di masjid kehibakan, sedangkan lapangan ada, maka bagusnya di lapangan. Dipaksakan di masjid, makruh. Nah, jadi hukum itu mainat di kita. Kada yang tatak sabakas. Emang asalnya di masjid, tapi karena masjidnya halus, pindah ke lapangan. Itu jadi melihat situasi. Dan sunat berjaga pada malam. Pada malam hari raya itu dengan berbuat ibadah. Jadi kedua malam hari rayanya itu baik hari raya Idul Fitri, Idul Adha, malamnya itu sunat kita kada banyak goreng ya kita. Adi memang gorengnya sedikit ya. Mun buat di masjid nyata ya kada begorengan orang jaga zakat ya lah. Jaga fitrah, ada begorengan, berbagi pulang. Dengan berbuat ibadah daripada sembahyang sunatkah, membaca Quran dan berwirid misalnya. Nah, karena tersebut di dalam hadis Nabi, man ahya lailatai al-aidain ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Artinya barang siapa yang menghidupkan kedua malam hari raya
niscaya dihidupkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya pada hari yang mati segala hati. Karena di padang mahsyar hati orang itu hidup, yang lain banyak mati. Ya, di antara hendak menghidupkan hati itu waktu di akhirat. Dan hasil sunat menghidupkan kedua malam itu dengan berjaga, walaupun berjaga tadi terbanyak daripada tidurnya. Nah, artinya kadang mesti yang bertangga sampai sama lama untuk ada beguringan, ada juga pengguringnya, cuma tak banyak bangunnya. Tapi mau melihat main bola, kebetulan main bola misalnya, lain lagi ini ibadah yang setahun, acara tahunan ya kalau ibadahnya nih. Dan sunat mandi pada kedua hari raya. Nah, mandi pada kedua hari raya. Dan sudah masuk waktu sunat mandi itu, yaitu ketika sudah tengah malam. Jam 12 misalnya, ibarat separuh malam itu jam 12 misalnya lah, atau jam 1 itu sudah sunat, sudah masuk wilayah sunnah. Hendak mandi itu. Tetapi yang terabdal ketika mendekati fajar sebelum sembahyang subuh ya kita. Itu paling abdal. Dan sunat memakai bau-bauan atau wangi-wangian dan menghiasi diri seperti yang telah tersebut di dalam bab Jumat. Sudah lakukan sebelum bab Jumat berkisahkan. Berharum-haruman, pakai baju yang bagus. Dan sunat mandi hari raya itu bagi tiap-tiap seseorang yang ada di rumah, kada sembahyang, kada ke masjid, dan yang pergi akan sembahyang hari raya, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, jadi sembahyang mandi hari raya itu baik fitri maupun adha, itu kesunahannya bukan karena kita hendak sembahyangnya, tapi kesunahannya itu karena hari-harinya itu. Jadi biarnya kada sembahyang ke masjid atau sunat mandi, karena ini membesarkan harinya itu. Nah, jadi laki-laki, bini, kanak-kanak, orang tua yang kada kau ke masjid, yang ke masjid begini sunat mandi. Dan sunat bagi segala perempuan yang tua pergi sembahyang hari raya. Yang tua aja kita. Tua itu sudah yang kada luar salah biasanya. Ujar orang bahasa ini apa nih? Minibus. Apa minibus kah? Tua sebenarnya minibus. Artinya melihat ada benafsu lagi. Minibus sebenarnya. Iyalah. Dan berjamaah dengan memakai kain yang sederhana. Nah, jangan juga model kaya yang mencolok benar. Keluaran amas-amas. Printing amas. Bajunya pulang gilap-gilap. Karena kada boleh, jadi sederhana aja baju. Kalau di sini bacanya baju yang buruk-buruk. Nah, maksudnya sederhana aja. Amun diartikan seadanya, yang pilih yang paling buruk. Ini bagi bibinian yang sudah tua-tua, yang suci tapi suci, dan makruh baginya memakai bau-bauan atau wangi-wangian, dan makruh juga menghiasi dirinya. Jadi kada usah lo sembahyang raya tu begincu, be-make up, walaupun sudah baudo, karena hukumnya makruh. Nanti kita bisa telanggar ya kalau maka ini seperempat jam di kaca aja bini kita hendak pulang ke masjid, itu makruh hukumnya. Kecuali lakinya tadi maizini, seandainya lakinya maizini juga tetap baik hukumnya, dilihat situasi dulu. Bila cagar bini seorang menarik perhatian orang banyak, orang kada terlihat lagi pas sejutan terlihat muha bini orang aja, itu jadi haram hukumnya, kada makruh lagi. Dan makruh bagi segala perempuan yang mempunyai kelebihan, artinya bungas kita. Si bini-bini ini bungas, putri Indonesia lah. Pergi sembahyang hari raya itu. Dan jika ada mereka itu tua sekalipun. Nah, jadi lihati dulu anak kita nih tuh. Anak kita tuh bunga kota, bunga desa. Muncagar jadi perhatian orang banyak. Nah, kada usah umpat di rumah aja. Kalau nyata menghasilkan fitnah, itu malah haram, kada makruh lagi. Dan demikian lagi makruh bagi segala perempuan yang muda pergi akan sembahyang hari raya. Nah, nyata tulisannya sudah tuh.
makruh. Bila makruh ini kada pahala lagi. Anak kita misalnya bini-bini muaka muda, muaka bungas, bawa aib seberataan dibawa anak bini ini 11 sikong bawa berataan. Nah, dan jika ada ia itu tadi makruh bagi yang muda, dan jika ada ia itu hina sekalipun, artinya kada tapi bungas tapi muda. Dan hendaklah mereka itu sembahyang di rumahnya saja. Nah, ini untuk bacakan kan ini jarang tahu orang nih. Hanya dibacakan. Dan biar kada kaum protes ulun. Protes itu kalam payang situ. Nyaman begitab juga ya kalau. Cakanya ulun nih kada begitab bisa aja pian tuh begitu jo. Ya Allah. Banyak kena komentarnya karena ulun begitab. Ayo situ. Dan sunnah bagi perempuan yang tiada keluar sembahyang, nah ini kan di rumah aja nih. Jakai bini kita. Ini hanjar babini pulang sekalinya. Bini terdahulu mati, salah. Babini umur bini anom bungas pulang, kada usah aja tempat di rumah aja gen. Nah. Apalagi bini-bini itu kada ni urusan ibadah tuh. Apalagi bini kita itu satu mat selfie, satu mat foto upload ke Facebook. Bagi si laki mamadahi. Amuninya kada takutan jadi fitnah kada apa-apa. Misalnya bini kita ini diandak di pelatar 7 hari 7 malam kada hilang. Kada jadi fitnah misalnya. Paham lah pian. Kada ada yang hendaknya bini kita tuh. Misal itu kok kurang rapih asal menutup aurat kada apa-apa. Jadi bagi bini-bini yang kada umpat ke masjid, itu hukumnya sunat di rumah, babarasi, mahiasi diri. Karena menyatakannya akan kesukaannya. Artinya yang pergi bergembira di situ. Nah, dan tiada harus bagi istri pergi sembahyang hari raya, melainkan dengan izin suaminya. Nah, dengan izin suaminya. Jadi urusan sembahyang sunat nih bini bapadah lawan laki. Bila laki meijini ayo aja laki yang tinggal memikirkan bini ku ni idola kada. Bila bini ku ni yang tadi julun yang 7 hari 7 malam kada hilang di pelatar ayo aja bawa. Dan sunat bagi segala yang pergi sembahyang itu hendaklah ia pergi pada pagi-pagi hari. Nah, artinya bersungsungnya kita. Melainkan imam. Nah, imam itu berdiri sedikit. Yang jaga jadi khutbah nih. Maka sunat ia imam pergi pada ketika mendekati hendak sembahyangnya. Dan sunat tatkala pergi itu berjalan jika kuasa. Berjalan. Berdiam di pinus halat 3 buah pada rumah seorang masjid nih. Bermobil juga hidupi ke mobil. Berjalan sunat. Dan berjalan. Dan sunat ia kembali pada jalan yang lain yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, jadi udah kayak ke masjid Jumat juga. Hendak tulak cari ampah jalan yang terjauh hanya sampai ke masjid. Hendak bulik cari yang keparak. Cuma jalannya belain atau sunat hukumnya kayak itu. Amun kita hafal jalan lah, mencegah sasat kada usah yang seadanya aja. Dan sunat bagi imam menyegerakan pergi akan sembahyang hari raya kurban. Nah, ini mun hari raya kurban, sunat bagi imam dan yang lain-lainnya ayo segera melaksanakannya itu untuk sembahyangnya jadi segera supaya luas waktu kurban. Jadi karena tuntung sudah sembahyang sunatnya hari raya kurban tu lakas, tuntung digawi lakas juga sebesar sembelihan. Nah itu. Kemudian daripada sembahyang artinya imbas sembahyang langsung cepat menyembelih. Dan sunat bagi si imam bagi panitia masjid mentakhirkan artinya mendudiakan perginya tadi sedikit pada sembahyang hari raya fitrah supaya luas waktu mengeluarkan zakat fitrah dahulu daripada sembahyang. Nah jadi fitrah hari raya fitrah itu berlawanan
hari kurban. Hari kurban itu bercepat sembahyangnya. Waktunya didahulukan. Bila sudah matahari itu timbul, siap-siap ya sudah. Sedangkan bila Idul Fitri, walaupun matahari sudah timbul, dikakainakan dulu. Karena di situ ada batas wajib bayar fitrah di situ. Bagi yang belum bayar fitrah. Nah, ada waktu tak banyak sedikit dulu hendak menjulungi si anu fitrah, anu baras fitrah nih. Si anu, ada waktu di situ. Itu kan waktu wajib di situ. Dan sunnah jika kita makan dan minum pada hari raya fitrah dahulu daripada sembahyang. Jadi belum tulak ke masjid hari raya fitrah, makanan dulu itu sunat hukumnya. Jadi sungsung bemasak tuh. Dan sunat pada hari raya kurban bahwa jangan ia makan dan minum melainkan sesudah sembahyang. Jadi lawanannya kita. Dan sunat bahwa makan ia pada hari itu, hari kurban itu yaitu hati kurban yang dimakan. Hatinya. Ini amun sungsung nyumbalih. Sunat hati kurban itu dimakan. Jadi dimasaki bagi-bagi. Dan kurma dengan hitungan yang kasal, yang ganjil aja kita. Dan sunat membaca, nah ini bagi orang yang dalam sikitnya, as-salatu jami'ah, ganti qomat ya kala. Tuh. Bermula sembahyang hari raya itu 2 rakaat juga. Karena pian rajin hantam 12 rakaat misalnya. Jadi 2 rakaat aja. Dan segala rukunnya, syaratnya, dan segala sunatnya sama seperti sembahyang yang lain juga. Ada berbeda rukunnya apanya nih toh. Dan tetapi perbedaannya dengan beberapa perkara ada sedikit perbedaan. Setengahnya yaitu daripada sunat takbir pada sembahyang hari raya ada rakaat yang pertama, kemudian daripada takbiratul ihram dahulu daripada membaca Fatihah 7 kali. Nah, jadi kan 2 rakaat nih. Rakaat pertama imbah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang di situ ada niat. Nah, itu kada dihitung tuh. Itu termasuk rukun naranya. Nah, imbah itu baca 2 iftitah. Imbah tuntun baca 2 iftitah hanya bertakbir 7 kali. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Jadi inilah dahulu aja menjelaskan ya kala. Usalli sunata Idul Fitri rakaat sain makmuman lillahi ta'ala Allah. Ada di hati niat tadi disebut takbiratul ihram narannya. Nah, baca 2 iftitah. Allah kabira itu nah. Nah, imbahnya itu hanya Allahu Akbar. Sekali baca subhanallah walhamdulillah wala sampai 7 kali. Allahu Akbar. Baca pulang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sampai 7 kali. Jadi mau dihitung 8 dengan takbiratul ihramnya. Takbir ninto itu rakaat pertama. Rakaat kedua imbah sujud tadi bangkit kada? Allahu Akbar. Nah, ini jangan dihitung ini. Ini hanya takbir bangkit menuju rakaat kedua. Imbah sudah Allahu Akbar hanya Allahu Akbar. Baca pulang subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar sampai 5 kali. Nah, itu takbir kedua naranya. 7 kali dengan yakin selain daripada takbiratul ihram. Nah, ya kalau dan bukan juga takbir dari ruku serta mengangkatkan kedua tangan pada tiap-tiap takbir berbetulan dengan kedua bahu seperti kelakuan takbiratul ihram. Dan adalah waktu takbir yang 7 kali itu antara membaca wajah tuh 2 iftitah dan a'udzu bismillah Fatihah. Ya Allah, imbah 2 iftitah tuntung hanya yang takbir 7 kali itu hanya a'udzu billah bismillah Fatihah itu tadi. Nah, itu. Tetapi jika dibaca takbir sesudah daripada membaca a'udzu hasil jua sunnatnya. Nah, berdahulu takbir misalnya apa isakah? Jadi misalnya kita baca a'udzu berdahulu aja langsung aja kita baca a'udzu itu bertakbir itu kada apa-apa masih hasil niatnya.
Bersalahan jika dimulainya Fatihah dengan disenghajanya. Fatihah berdahulu disenghajanya atau lupa atau kada ingat. Sama aja lupa kada ingat lah. Akan tempatnya kada ingat aja harusnya kan sebelum auju takbir ninto. Oh sekalinya baca Fatihah sudah hanya bertakbir. Nah, atau misalnya dimulai oleh imam membaca Fatihah dahulu, hanya bertakbir. Misalnya belum ada jawabnya lagi lah. Atau berdahulu daripada sempurna 7 kali. Nah, belum lagi 7 kali langsung baca Fatihah misalnya. Nah, maka bahwasanya luputlah takbir itu, artinya kada disunahkan lagi takbirnya itu. Dan janganlah dibawanya lagi, artinya kalau usah dibacanya lagi. Tapi kena mucil pang kita misalnya. Dan jika dibacanya takbir itu, kemudian daripada Fatihah, sudah tuntung Fatihah, sayang ada dibaca jenah puluh hari raya aja. Baca ay pulang, ayo ja. Maka setelahnya baginya mengulangi membaca Fatihah lagi. Nah, itu solusinya. Supaya jadi hasil kita 2 Fatihah narnya. Tetapi jika dibawanya takbir kemudian daripada rukuk, rupanya kada ingat takbir sampai ke rukuk i'tidal hanya ingat lalu di waktu i'tidalnya bertakbir. Kemudian daripada rukuk seperti bangkit dia daripada rukuk supaya takbir niscaya batallah sembahyangnya. Nah, kan luas kitab ini pembahasannya lebih luas. Insyaallah kitab ini kita baca di tempat ulum berdiam ada di sini. Di Galaksi 3 situ. Insyaallah di Galaksi 3 di Ramakos itu. Imbah Raya insyaallah. Jadi yang mana hendak bujur-bujur fakih dalam kitab fikih itu belajarlah kitab Sabilal Muhtadin karang Datuk Karapayan supaya kita bujur-bujur paham fikih ini tuh. Jika diketahuinya akan haramnya lagi disengajanya, nah maka batal hukumnya tadi. Dan pada rakaat yang kedua takbir 5 kali, lain daripada takbir inya berdiri tadi lah, seperti takbir pada rakaat yang pertama juga cara urutannya. Dan sunat membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pada antara tiap-tiap 2 takbir tadi. Kan tadi sudah dijelaskan pada takbir yang 7 atau yang 5. Dan sunat membaca dia dengan perlahan. Dan mengantarkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada pada antara tiap-tiap 2 takbir. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah itu nah. Jangan yang Allahu akbar, subhanallah. Mungkin ini bang, ada apa? Kada menggawi sunnahnya itu aja. Setelahnya saja juga. Dan sunat bagi makmum. Nah ini penting juga. Supaya kita jangan bisa bakarasan dan jentuhnya karena gawian setahun pian imam bisa juga diingat dan sunat bagi makmum muafakat dengan imamnya, artinya jangan mengarasi, artinya muafakat itu artinya mairingi apa imamnya. Jika takbir imamnya 3 kali aja kan 7 nih timbul sini 3 kali aja para sasidin sudah 7 jadi jadi makmum hau kenapa aja nah aku malam tadi sudah belajar 7 kali kenapa 3 kali lalu ini manusia orang atau kada boleh kayak itu. Jadi sunat kita muafakat pada takbir imam sidin hingga 3 juga kita ada apa atau 6 kali sidin labihan kan rakaat kedua 5 kali sidin 6 kali Fatihah juga. Nah, janganlah melebihi ia atasnya imam dan jangan juga mengurangi lawan si imam. Nah, Abdul kita mau umpati imam. Salaman itu ada bagian dari yang membatalkan sembahyang. Nah, jadi jelas-jelasnya ada bertakun kayak apa aja mau takbir itu umpati aja imam ya kalau jadi tukang lampayan. Dan jika ditinggalkan oleh imam akan sekalian takbir itu pun rupanya imamnya asli kada ingat. Seberataan kada ditakbirakan sidin. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wara sudah loh kok. Langsung a'udzubillah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Kada ingat bertakbir sama sekali. Nah, apa jawabnya? Maka janganlah dibawa oleh makmum akan dia. Artinya kada usah bertakbir juga. Dengar imam aja baca surah Fatihah. Nah, dan janganlah takbir orang yang masbuk melainkan barang yang didapatinya. Nah, itu juga masbuk. Bila kita ingat masbuk mau mencapai supaya lawan imam ya, ada usaha yang bertakbir lagi.
Itu. Dan sunat membaca surah Qaf pada rakaat yang pertama, ini mun imam lah, dan surah Iqtarabatis Saah pada rakaat yang kedua, ini panjang surahnya. Atau dibacanya yang pertengahan, surah Sabbihis Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama, dan surah Al-Ghasyiyah, Hadisul Ghasyiyah itu. Nah, pada rakaat yang kedua. Ini pertengahan, ini kebanyakan ini dipakai ya kalau yang sadang di kita. Sabbihis lawan halata. Maka kemudian daripada sembahyang hari raya itu, artinya bila sudah tuntung sembahyang hari raya, sunat membaca 2 khutbah. Jadi kada salah tuh orang yang tuntung sembahyangan bulikan, karena 2 khutbah itu sunat. Ya kalah? Nah, berarti boleh aja toh. Misalnya pang kita di rumah, kalau sabah khutbahan mau di rumah, seorang mesin sembahyang, berkhutbahan juga. Seperti Jumat juga jasidin khutbahnya sama, pada sekalian rukunnya dan sunatnya sama. Tetapi tiada wajib segala syarat di sini. Nah, hanya sunat juga. Dan sunat bagi khatib bahwa memberi salam di atas segala yang di sisi mimbar. Lalu naik ia ke atas mimbar. Ini kan ini mimbar nah. Di sini kan orang banyak duduk kan, ya lah, sini ada duduk kan. Biasanya orang bila sudah ada yang bersandar-sandar segala macam yang di sini. Nah, khatib hendak naik. Nah, khatib naik itu sunat memberi salam lawan orang yang parak mimbar sini. Tapi jangan nyaring karena orang parak sini aja. Sebabnya terlalui pang mimbar itu hendak naik, terlalui orang yang sini. Lalu jarak si khatib, Assalamualaikum. Nah, hanya naik ke atas mimbar, yang diberi salam orang yang di sisi mimbar. Dan berhadap ia kepada segala manusia setelah naik ke atas mimbar. Kemudian maka memberi salam lagi pula ia si khatib atas mereka itu semuanya. Nah, yalah. Jadi 2 kali salam. Maka sunat ia duduk dahulu daripada 2 khutbah itu sekadar muadzin yang seperti yang perintah pada sembahyang Jumat juga. Dan sunat ia membaca di dalam 2 khutbah barang yang layak, yaitu hendaklah disebutkan di dalam khutbah hari raya fitrah akan hukum zakat fitrah. Sesuai anunya nih, bila hari raya fitrah, urusan fitrah, zakat fitrah yang dipander, dan disebutkan di dalam khutbah hari raya kurban akan hukum bakurban. Nah, itu jangan urusan pembangunan atau pembangunan. Dan sunat takbir pada permulaan khutbah. Jadi kan 2 khutbah nih. Khutbah yang pertama dimulai dengan takbir 9 kali. Dan khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Maka segala takbir yang 9 dan yang 7 itu jadi muqaddimah khutbah juga, bukan daripada bagian isi khutbah. Muqaddimahnya aja kita. Nah, ini gawian si yang tukang khutbah. Bermula sunat bagi laki-laki dan perempuan yang tiada mengerjakan haji bahwa umpat jua bertakbir ia dengan menyaringkan suara jika ada ia laki-laki, dan jika ada ia perempuan maka hendaklah takbirnya dengan takbir perlahan-lahan. Jadi bini-bini jangan terlalu nyaring-nyaring. Dan dimulai takbir itu daripada ketika masuk matahari pada malam hari raya. Nah, wallahu a'lam. Kita baca roti atas. فاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس ووصولهم وفروعهم من الله تغشاه بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا عليه بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل
إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 إلى الله إلى الله سائمون إلى الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا الشفيعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا بكه المقدم محمد بن علي العلوي ورسوله وبرعه وذوي الحقوق إليه أجمعين إلى روح سيدنا بركات وصيب الراتب قطب الأنباس الهبي عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله ورسوله إلى روح سيدنا حبيب محمد بن حسن بن عبد الله العطاس ورسولهم وبرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ومن أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا فكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعين وذبقنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وإن من موجبات الندامة بالحال والمال إنك السميع الدعاء. وصل اللهم بزمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عوزي وهدي وبارك وتقبل توبة ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخير في فضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.